Bayangkan seorang pemimpin dunia yang selama ini dikenal kuat dan berkuasa, tiba-tiba tampak panik, ketakutan, dan bahkan meminta ampun. Inilah yang terjadi pada Donald Trump. Benarkah ini pertanda akhir kejayaan Amerika dan Israel? Apakah ini tanda-tanda dari janji Allah yang akan segera terwujud? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Mari bersama-sama kita tuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar agar semakin banyak keberkahan yang hadir di hidup kita. Jangan lupa juga tulis dari kota mana kalian menonton video ini. Donald Trump, sosok yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses, mantan Presiden Amerika Serikat, dan tokoh politik kontroversial, kini berada dalam situasi yang jauh berbeda dari masa kejayaannya. Sejak meninggalkan Gedung Putih, Trump terus terlibat dalam berbagai skandal dan kasus hukum yang semakin memperburuk citranya di mata publik dan dunia internasional. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagaimana Trump, yang biasanya tampil percaya diri dan penuh karisma, kini tampak panik, tertekan, bahkan dalam beberapa kesempatan tampak kehilangan kendali atas emosinya. Kepanikan ini bukan tanpa alasan. Sejak awal, Trump dikenal sebagai pemimpin yang keras, seringkali mengambil keputusan kontroversial yang menimbulkan reaksi keras baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan-kebijakan yang ia terapkan selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat banyak menuai kritik, termasuk kebijakan imigrasi yang ketat, keputusan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem, serta kebijakan luar negeri yang sering dianggap provokatif terhadap negara-negara lain, terutama di Timur Tengah. Kini, setelah tidak lagi berada di kursi kekuasaan, Trump mulai merasakan dampak dari berbagai keputusan yang pernah ia buat. Beberapa kasus hukum yang menjeratnya semakin memperburuk situasi. Ia menghadapi berbagai tuntutan, termasuk dugaan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum terkait pemilu, hingga dugaan keterlibatan dalam peristiwa yang mengarah pada kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Kasus-kasus ini tidak hanya membuatnya harus berhadapan dengan hukum, tetapi juga memperburuk reputasinya di mata dunia. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi internal Amerika Serikat yang semakin tidak stabil. Negara yang selama ini dikenal sebagai superpower dunia, mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran dari dalam. Inflasi yang tinggi, ketegangan politik yang semakin meruncing antara Partai Demokrat dan Partai Republik, serta meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah menjadi tanda-tanda bahwa Amerika tidak lagi sekuat dulu. Trump, yang sebelumnya selalu membanggakan Amerika sebagai negara paling kuat di dunia, kini justru berada dalam situasi yang membuatnya semakin khawatir. Ia melihat bagaimana negara yang dulu ia pimpin kini mulai mengalami kemunduran drastis. Ia menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat Amerika semakin terpecah belah, banyak protes dan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota besar, bahkan beberapa di antaranya berujung pada bentrokan fisik yang mengerikan. Dalam beberapa kesempatan, Trump tertangkap kamera dengan ekspresi wajah yang jauh berbeda dari biasanya. Jika dulu ia selalu tampil dengan senyuman percaya diri dan nada bicara yang penuh keyakinan, kini raut wajahnya lebih sering terlihat tegang. Beberapa analis politik bahkan menyebut bahwa Trump kini berada dalam tekanan psikologis yang sangat berat. Ia sadar bahwa tidak hanya dirinya yang berada dalam ancaman, tetapi juga negara yang selama ini ia banggakan. Amerika Serikat kini menghadapi berbagai ancaman besar yang datang dari berbagai arah. Dari segi ekonomi, negara ini mengalami pukulan besar akibat inflasi yang terus meningkat dan utang negara yang semakin membengkak. Banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan, pengangguran meningkat, dan harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi. Ini menjadi pukulan telak bagi negara yang selama ini dikenal sebagai simbol kapitalisme dan kekuatan ekonomi global. Dari segi politik, perpecahan antara pendukung Partai Demokrat dan Partai Republik semakin tajam. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu mendapatkan perlawanan yang kuat dari oposisi, sehingga seringkali terjadi kebuntuan dalam pengambilan keputusan penting. Bahkan, beberapa analis politik menyebut bahwa Amerika kini berada di ambang perang saudara, mengingat tingginya ketegangan politik yang ada. Di sisi lain, Amerika juga mulai kehilangan dominasi militernya di kancah internasional. Dulu, Amerika adalah negara yang paling ditakuti di dunia karena kekuatan militernya yang luar biasa. Namun, belakangan ini,
kekuatan tersebut mulai dipertanyakan. Kekalahan dalam perang di Afghanistan, kegagalan dalam menangani konflik di Timur Tengah, serta meningkatnya kekuatan negara-negara seperti China dan Rusia membuat posisi Amerika di dunia semakin terancam. Semua ini menjadi alasan mengapa Trump kini tampak sangat panik. Ia menyadari bahwa Amerika tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dulu. Negara ini semakin melemah, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, Trump sendiri tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan kehancuran ini. Dalam beberapa pidato terakhirnya, Trump bahkan mulai menggunakan nada yang lebih emosional. Ia berbicara tentang bagaimana Amerika sedang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya, bagaimana musuh-musuh Amerika kini semakin kuat, dan bagaimana negara ini bisa runtuh jika tidak segera mengambil tindakan yang tepat. Ia bahkan beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang terdengar seperti permohonan ampun, seolah menyadari bahwa ia telah membuat banyak kesalahan selama masa kepemimpinannya. Banyak media internasional yang mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar akhir dari dominasi Amerika di dunia? Apakah ini pertanda bahwa negara yang selama ini dianggap sebagai superpower kini akan mengalami kehancuran seperti banyak kerajaan besar di masa lalu? Beberapa teori konspirasi bahkan mulai bermunculan, mengaitkan kondisi Amerika saat ini dengan berbagai ramalan tentang akhir zaman. Beberapa di antaranya menyebut bahwa ini adalah bagian dari janji Allah yang akan segera terwujud. Amerika dan Israel, yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan dunia modern, akan menghadapi kehancuran yang tidak terhindarkan. Trump, yang dulunya begitu percaya diri dengan kejayaan Amerika, kini tampaknya mulai meragukan segalanya. Ia melihat sendiri bagaimana negara ini mulai hancur secara perlahan, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun, dan bagaimana kekuatan global mulai berpindah ke arah yang berbeda. Kepanikan Trump ini menjadi bukti bahwa dunia sedang berada dalam fase perubahan besar. Amerika yang dulu begitu dominan kini mulai kehilangan cengkeramannya. Trump, sebagai salah satu simbol kekuatan Amerika, kini tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan kepanikannya. Sejak dahulu, berbagai kitab suci telah memberikan peringatan tentang kehancuran bangsa-bangsa yang sombong dan zalim. Dalam Al-Quran, Allah telah banyak menceritakan bagaimana peradaban besar di masa lalu yang penuh dengan keangkuhan akhirnya mengalami kehancuran. Kisah-kisah seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menjadi bukti bahwa kekuatan duniawi tidak akan bertahan lama jika digunakan untuk menindas dan merusak. Amerika Serikat dan Israel, dua negara yang sering dianggap sebagai simbol kekuatan global modern, kini menghadapi berbagai masalah yang semakin memperlihatkan tanda-tanda kehancuran mereka. Bagi umat Islam, banyak yang percaya bahwa kehancuran ini adalah bagian dari janji Allah yang akan segera terwujud. Sejarah telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun kerajaan atau negara adidaya yang bertahan selamanya. Dari Kekaisaran Romawi, Persia, hingga Kesultanan Utsmaniyah, semuanya pernah berada di puncak kejayaan sebelum akhirnya runtuh. Amerika Serikat saat ini dianggap sebagai kekuatan terbesar di dunia, namun tanda-tanda kehancuran mereka sudah mulai tampak jelas. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Kemudian datanglah kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka Allah tidaklah berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Rum 9. Ayat ini mengingatkan bahwa siapapun yang menyombongkan diri dan menolak kebenaran akan mengalami kehancuran. Amerika dan Israel selama ini dikenal sebagai negara yang sering melakukan intervensi militer, menciptakan konflik, dan menindas kaum muslimin, terutama di Palestina. Apakah ini pertanda bahwa masa kejayaan mereka akan segera berakhir? Amerika Serikat dan Israel memiliki hubungan yang sangat erat dalam politik internasional. Sejak awal berdirinya negara Israel pada tahun 1948, Amerika telah menjadi sekutu utama mereka. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk diplomasi, tetapi juga bantuan finansial dan militer yang sangat besar. Setiap tahunnya, Amerika memberikan miliaran dolar kepada Israel untuk memperkuat militernya. Dengan kekuatan ini, Israel terus melakukan agresi terhadap Palestina dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara yang mulai menentang kebijakan Amerika dan Israel.
Banyak pihak yang percaya bahwa jika Amerika mengalami kehancuran ekonomi atau politik, maka Israel juga akan kehilangan kekuatan utamanya. Tanpa dukungan penuh dari Amerika, Israel tidak akan mampu mempertahankan diri dari perlawanan yang semakin besar dari negara-negara lain, terutama dari dunia Islam. Dunia mulai melihat tanda-tanda bahwa dominasi Amerika dan Israel tidak akan bertahan selamanya. Banyak negara, termasuk negara-negara di Timur Tengah dan Asia, mulai berani menantang kekuasaan Amerika. Rusia, Cina, Iran, dan bahkan beberapa negara Eropa mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Amerika yang selalu membela Israel. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam telah membahas kemungkinan kehancuran Amerika dan Israel berdasarkan nas dalam Al-Quran dan hadis. Dalam beberapa tafsir, banyak yang menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dengan tanda-tanda akhir zaman yang telah dijelaskan dalam Islam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, akan datang suatu masa ketika umat Islam akan berperang melawan Yahudi, hingga batu dan pohon pun akan berbicara, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia." Muslim. Hadis ini sering dikaitkan dengan konflik yang terus terjadi antara Israel dan Palestina. Banyak yang percaya bahwa perlawanan terhadap Israel akan semakin kuat dan suatu hari akan mencapai titik di mana Israel tidak lagi bisa bertahan. Selain itu, beberapa ayat dalam Al-Quran juga sering dikaitkan dengan kejatuhan kekuatan besar di dunia. Dalam Quran Surat Al-Anbiya 44, Allah berfirman, "Kami memberi mereka kesenangan untuk sementara, lalu kami siksa mereka tanpa mereka sadari." Ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang besar seringkali hanya bersifat sementara. Amerika dan Israel saat ini mungkin masih kuat, tetapi kehancuran bisa datang kapan saja, terutama jika mereka terus melakukan kezaliman terhadap umat manusia. Selain tantangan eksternal, Amerika juga sedang menghadapi berbagai krisis di dalam negeri yang mengancam stabilitasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika mengalami krisis ekonomi, inflasi meningkat, utang negara membengkak, dan banyak perusahaan yang gulung tikar. Perpecahan politik, konflik antara Partai Demokrat dan Partai Republik semakin tajam, bahkan ada ancaman perang saudara. Kemerosotan moral dan sosial, tingkat kejahatan meningkat, penggunaan narkoba semakin parah, dan banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Banyak pihak yang percaya bahwa Amerika akan mengalami kehancuran dari dalam sebelum akhirnya runtuh secara global. Jika ini terjadi, maka Israel juga akan ikut terdampak karena kehilangan pendukung terbesarnya. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya menjadi penonton dalam peristiwa ini. Kita harus mengambil pelajaran dari sejarah, bahwa tidak ada kekuatan yang abadi kecuali kekuatan Allah. Kita juga harus terus mendukung saudara-saudara kita yang sedang mengalami penindasan, seperti di Palestina. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." Quran Surat Al-Anfal 60. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus selalu siap menghadapi tantangan dan terus berusaha untuk menjadi umat yang kuat. Jangan sampai kita terlena dengan dunia dan melupakan perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Dunia sedang menyaksikan perubahan besar dalam tatanan global. Jika dulu Amerika Serikat dan Israel dikenal sebagai kekuatan dominan yang tak tergoyahkan, kini semakin banyak tanda-tanda bahwa kekuasaan mereka sedang berada di ambang kehancuran. Apakah ini hanya teori konspirasi, atau memang ada fakta nyata yang menunjukkan bahwa dominasi mereka akan segera berakhir? Banyak analis politik dan ekonomi dunia mulai mengakui bahwa Amerika dan Israel menghadapi tantangan besar yang bisa berujung pada kehancuran total. Faktor ekonomi, sosial, politik, dan militer semuanya menjadi ancaman serius yang bisa menggulingkan mereka dari posisi mereka sebagai kekuatan global. Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai pusat ekonomi dunia. Dolar AS digunakan sebagai mata uang cadangan global, dan sistem keuangan internasional sangat bergantung pada stabilitas ekonomi Amerika. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Amerika mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Utang negara yang melonjak drastis. Amerika kini menghadapi utang nasional yang mencapai lebih dari 34 triliun dolar dan terus meningkat. Ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan karena berarti pemerintah Amerika semakin sulit untuk mengelola keuangannya.
Defisit anggaran semakin membengkak, dan kepercayaan investor terhadap dolar AS mulai menurun. Inflasi tinggi, resesi yang tak terelakkan. Sejak pandemi COVID-19, Amerika mengalami inflasi yang sangat tinggi. Harga barang dan jasa naik secara drastis, daya beli masyarakat turun, dan banyak bisnis mengalami kebangkrutan. Federal Reserve, Bank Sentral AS, terpaksa menaikkan suku bunga secara agresif. Tetapi langkah ini justru memperburuk situasi dengan meningkatkan biaya pinjaman dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Munculnya mata uang alternatif, ancaman dedolarisasi. Banyak negara mulai beralih dari dolar AS ke mata uang lain untuk perdagangan internasional. Cina dan Rusia, misalnya, semakin sering menggunakan yuan dan rubel dalam transaksi energi mereka. Negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan juga mulai membahas kemungkinan menciptakan mata uang alternatif untuk menggantikan dominasi dolar AS. Jika ini terus berlanjut, Amerika akan kehilangan salah satu sumber kekuatan terbesarnya. Selain krisis ekonomi, Amerika juga menghadapi ketegangan politik dan sosial yang semakin parah. Beberapa tahun terakhir, perpecahan antara Partai Demokrat dan Partai Republik semakin tajam. Bahkan ada kekhawatiran bahwa negara ini bisa mengalami perang saudara dalam waktu dekat. Meningkatnya polarisasi politik. Amerika saat ini lebih terpecah daripada sebelumnya. Pendukung Donald Trump dan Partai Republik semakin radikal, sementara pendukung Partai Demokrat juga semakin keras dalam menentang kebijakan konservatif. Banyak kelompok ekstremis mulai bermunculan, dan beberapa di antaranya secara terang-terangan menyerukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Banyak rakyat Amerika yang tidak lagi percaya pada pemerintah mereka. Skandal korupsi, manipulasi pemilu, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat semakin membuat masyarakat frustrasi. Demonstrasi dan aksi protes semakin sering terjadi di berbagai kota besar seperti New York, Washington, dan Los Angeles. Meningkatnya kejahatan, kekacauan sosial. Tingkat kejahatan di Amerika meningkat drastis. Banyak kota besar mengalami lonjakan kasus pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Geng-geng kriminal semakin kuat, dan polisi seringkali kewalahan menangani situasi. Ini adalah tanda klasik dari sebuah negara yang mulai kehilangan kontrol atas rakyatnya. Dulu, Amerika dan Israel dikenal sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan. Namun, kini banyak tanda bahwa dominasi mereka mulai menurun. Kekalahan Amerika di Afghanistan. Tahun 2021 menjadi momen bersejarah ketika Amerika terpaksa menarik pasukannya dari Afghanistan setelah perang selama 20 tahun. Taliban berhasil merebut kembali kendali negara tersebut, yang menunjukkan bahwa meskipun Amerika memiliki teknologi militer canggih, mereka tetap tidak bisa memenangkan perang melawan perlawanan rakyat yang gigih. Kegagalan Israel dalam menghancurkan perlawanan Palestina. Meskipun Israel memiliki kekuatan militer yang besar, mereka terus menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah. Setiap kali Israel melancarkan serangan ke Gaza, mereka selalu mendapatkan perlawanan sengit yang membuat mereka kesulitan mencapai kemenangan total. Munculnya kekuatan baru, Cina dan Rusia. Amerika tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan dunia. Cina dan Rusia semakin kuat, baik secara ekonomi maupun militer. Cina telah memperluas pengaruhnya di Asia dan Afrika, sementara Rusia menunjukkan kekuatannya di konflik seperti perang di Ukraina. Jika Amerika kehilangan dominasi global, maka Israel juga akan kehilangan perlindungan yang mereka andalkan selama ini. Banyak umat Islam yang percaya bahwa semua yang terjadi saat ini adalah bagian dari skenario besar yang telah dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-An'am 44, Allah berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika suatu bangsa terlalu sombong dan melupakan keadilan, maka kehancuran akan datang secara tiba-tiba. Amerika dan Israel mungkin terlihat kuat saat ini, tetapi bisa saja dalam waktu dekat mereka akan mengalami kejatuhan yang tidak terduga. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam peristiwa besar ini. Kita harus memperkuat diri, baik dalam aspek ekonomi,
pendidikan, maupun persatuan umat. Meningkatkan kemandirian ekonomi. Umat Islam harus mulai mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat. Perdagangan antar negara Muslim harus diperkuat, dan penggunaan sistem ekonomi Islam harus lebih dikembangkan. Mempersiapkan generasi yang tangguh. Pendidikan Islam harus diperkuat agar generasi mendatang memiliki akidah yang kokoh dan mampu menghadapi tantangan zaman. Menjaga persatuan umat. Perselisihan di antara sesama Muslim hanya akan melemahkan kekuatan kita. Kita harus lebih bersatu dan mendukung perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Semua tanda-tanda menunjukkan bahwa Amerika dan Israel sedang menuju kejatuhan. Namun, kapan dan bagaimana kehancuran itu akan terjadi, hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang pasti, umat Islam harus tetap waspada dan bersiap menghadapi perubahan besar dalam tatanan dunia. Wallahu alam bisyawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Yang pasti, kita harus terus mengikuti perkembangan dunia dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar tanda-tanda kehancuran Amerika dan Israel? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini agar lebih banyak yang tahu informasi penting ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.